Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidil Ahad Al-Fardis Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fassalatullahi wassalamu ala imamil muwahhidin Habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana thabbit imanana thabbit imanana tahhir qulubana wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratil muwahhidin wa ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana arzuqna tawbata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama belajar ilmu untuk menguatkan akidah kita. Dan ketahuilah bahwa yang termahal yang ada pada kita adalah keimanan yang ada di hati kita. Jika seseorang tidak memiliki apapun, bahkan mungkin semua fisiknya rusak, tapi kalau masih punya iman, maka ia adalah orang yang akan selamat kelak. Begitu sebaliknya, jika orang itu diberi oleh Allah segala karunia di dunia tapi kok tidak diberi iman, maka ketahuilah ia hanya akan menemukan kebaikan itu sesaat di dunia saja, dan setelah itu ia akan menuai kesengsaraan sepanjang masa. Maka dari itu, menjaga sesuatu yang paling mahal adalah kerjaan orang-orang cerdas. Menjaga sesuatu yang mahal adalah kerjaan orang-orang pandai. Ilmu akidah adalah ilmu untuk menjaga keimanan kita. Dan dari masa ke masa, selalu musuh-musuh Allah berusaha untuk menjerumuskan hamba-hamba pilihan Allah untuk keluar dari jalur akidah yang benar. Dan mereka berjuang. Di sisi lain, alhamdulillah, pejuang-pejuang di jalan Allah pun juga ada yang memperjuangkan akidah dari masa ke masa. Akan tapi di sisi lain juga ada orang yang cuek, lalai, tidak pernah peduli dengan keimanan dan akidahnya, sehingga tanpa ia sadari tiba-tiba ia sudah berada di luar lingkaran iman. Baik, marilah kita sekarang menjadi orang yang waspada, peduli begitu pentingnya keimanan. Dan bahkan mungkin keimanan yang selama ini didiskusikan di bangku-bangku kuliah atau sekolah atau pondok pesantren hanya sekedar sebatas diskusi ilmiah. Sebab dalam kenyataannya tidak menjadikan seseorang itu takut kehilangan imannya. Ini yang dikhawatirkan. Ilmu akidah hanya sekedar diskusi ilmiah, akan tapi tidak menjadikan dia takut kalau iman itu dicabut. Mungkin ada orang pakar akidah, belajar akidah, mungkin seorang ustadz, akan tapi pun banyak di zaman sekarang ini yang sudah tidak peduli dengan pendidikan akidah untuk anak-anaknya. Bahkan mungkin tidak mengerti akidah orang tuanya.
Sehingga generasi berikutnya sang anak sudah terbawa kepada akidah lain. Ini adalah musibah besar. Makanya perlu terus kita menanamkan akidah, mengenalkan akidah yang benar kepada anak kita. Menjadi apapun mereka, harus mereka tahu akidah. Dan kita juga akan membuat kurikulum yang ringan untuk saudara-saudara kita atau anak-anak kita yang mereka sibuk dengan kajian-kajian atau sibuk dengan pelajaran mereka di kampus-kampus. Kita ingin mengenalkan mereka kepada akidah yang benar. Akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan simpel, praktis. Akan tapi akan mereka yakini sehingga mereka akan fanatik dengan keyakinan mereka yang tidak akan mudah diganggu dan digugat oleh keyakinan manapun. Akan tapi di saat anak-anak itu tidak punya bekal, sementara fitrahnya manusia itu mencari kebaikan dan kebenaran, media informasi, kecanggihan teknologi menghantarkan seseorang untuk mudah mendapatkan apapun yang menjadi tanda tanya di otaknya. Cukup membuka internet, ada jawabannya. Akan tapi apakah sudah benar di saat ia mengambil fatwa atau petuah dari internet lalu akidahnya benar? Tidak ada jaminan. Apalagi zaman sekarang betul-betul semua orang pengen bisa berbicara tentang segala permasalahan. Kalau dia punya permasalahan sedikit pun langsung buka Google dan seterusnya. Setelah itu diam sejenak bisa berbicara seolah-olah. Sehingga kesombongan mudah dipupuk di zaman sekarang, mudah subur dengan mudahnya media informasi. Artinya apa? Nah, inilah pergeseran nilai keimanan. Pergeseran nilai keimanan yang akan melanda anak-anak kita. Jika begitu adanya, sangat dolim kita, sangat salah kita. Jika kita tidak berusaha untuk membentengi anak-anak kita akidah. Bahkan mungkin di antara kita tidak mengerti akidah yang kita anut itu akidah apa. Sehingga tidak mustahil di sebuah kampung pun terjadi pertentangan. Sama-sama ahli iman ternyata bermusuhan, saling mencaci dan saling mengolok. Karena permasalahannya adalah mereka tidak mengerti akidah apa yang harus mereka anut. Kalau orang mengerti akidahnya, itu seperti benteng. Akidah yang dimiliki seseorang seperti benteng, sehingga apa? Akan membatasi mereka daripada akidah-akidah yang sesat. Kalau seseorang tidak punya ilmu akidah, maka yang terjadi pada orang tersebut adalah penyusupan akidah. Kepada diri mereka diduga ini adalah akidah yang benar, akan tapi ternyata itu adalah akidah yang menjerumuskan. Baik, inilah pentingnya kita untuk menjaga iman kita dan menjaga akidah kita. Dengan ilmu tentunya. Dengan ilmu. Lah akidah kita itu apa? Akidah kita itu memang benar adalah akidah Islam. Cuman yang bisa memahamkan kita kepada Islam ini siapa? Mohon maaf, bukan tukang sapu, bukan tukang becak, bukan bos sebuah perusahaan. Akan tapi yang mengenalkan kita adalah para ulama. Sebab Islam dibawa oleh Rasulullah dan dijelaskan oleh para sahabat-sahabat Nabi, kemudian tabi'in, tabi'in hingga dari masa ke masa hingga sampai kita. Jadi akidah Islam itu dijelaskan oleh para ulama. Rentetannya seperti itu. Maka di dalam kita kembali kepada Allah dan Rasulnya untuk mengenali akidah kita, kita wajib melalui manusia-manusia pilihan Allah dari para ulama-ulamanya. Dan ulama yang harus kita anut mana? Ya ulama yang dianggap dan diakui dong. Secara ilmiah. Belum lagi kemasyhurannya. Sebab ulama, khususnya ulama dahulu, mereka tidak akan dianggap sebagai ulama kecuali terbukti di masyarakat dengan ilmunya. Dan mereka inilah yang menjelaskan kepada kita tentang
keimanan, tentang akidah yang benar. Lalu siapa yang mengenalkan kepada kita tentang Islam? Guru kita, baik. Gurumu tentu berguru. Dengan siapa gurumu itu berguru? Di situ ada sanad ilmu. Sanad ilmu akidah. Dari guru hingga guru hingga guru. Hingga sampai Nabi Muhammad SAW. Pemikiran pun demikian. Yang dikhawatirkan adalah di saat seseorang tidak tahu dirinya, maka mudah sekali dia terpengaruh oleh yang lainnya. Tidak mustahil satu orang yang dulu akidahnya yang benar, berada di akidah yang benar, cuman karena dia tidak mempelajari, tidak mengenal betul akidahnya, hanya kebetulan saja dia dilahirkan oleh keluarga yang benar, sehingga akidah yang dianut adalah akidah yang benar, cuman karena nalarnya tidak digunakan. Dia tidak punya ilmu, tidak berpikir, maka di saat ada tawaran akidah yang baru lagi, mudah mereka tergiur. Jadi inilah, begitu pentingnya kita mengambil ilmu. Nah, ini adalah dari para ulama. Nah, ulama siapakah yang hendaknya kita ambil dalam urusan akidah? Tentu pakarnya, yang jika kita lacak sanad ilmunya nanti sampai kepada Nabi SAW. Nah, kita ini Islam. Akan tapi Islam seperti apa? Sebab Islam macam-macam. Harus tahu kita, Islam itu bermacam-macam. Bersama banyak macamnya perusak, maka sebanyak itu juga macamnya Islam. Perusak datang dengan model ini, muncul Islam yang ngaco ini, begitu seterusnya. Akan tapi Islam yang asli itu ada. Kalau Islam saja banyak yang pakai label Islam. Bahkan ada di kalangan mereka mengkafirkan, ada. Padahal semuanya pakai label Islam. Tapi kita akan persempit lagi. Islam banyak macam-macam masuk di situ. Islam ngaco, Islam banyak, Islam mengkafirkan, Islam yang enggak dianggap. Akan tapi mana Islam yang murni ini? Maka ada masa fitnah. Ada masa fitnah akidah. Ada pada zaman dahulu, setelah zaman sahabat Nabi, tabi'in, khususnya di generasi kedua, generasi ke-1, setelah itu masuk generasi kedua dan generasi ketiga. Itu fitnah akidah luar biasa dahsyat, apalagi di saat berjayanya akidah Mu'tazilah yang menggunakan akal. Mu'tazilah berkembang luar biasa dan menguasai negara Daulah Abbasiyah hampir selama 8 abad. Hebat sekali waktu itu Mu'tazilah. Dan memang ada manfaatnya Mu'tazilah di saat harus berdialog dengan orang Yahudi dan Nasrani dengan dalil-dalil akli mereka, maka kaum Mu'tazilah berjaya. Akan tapi ketahuilah, ada penyelewengan akidah juga di dalam akidah Mu'tazilah. Sehingga di saat munculnya fitnah Mu'tazilah, ada 2 kutub ekstrim akidah. Yang pertama adalah Qadariyah, yang kedua Jabariyah. Kemudian di situ Qadariyah itu termasuk yang mengedepankan akal, termasuk di dalamnya juga ada akidah yang namanya Mu'tazilah. Banyak fitnah akidah, maka Allah mengirim seorang tokoh, mengirim seorang alim yang mengembalikan akidah umat ini kepada akidah yang benar. Dan orang tersebut adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan juga nanti ada Abu Mansur Al-Maturidi, dan juga ada Abu Ja'far At-Tahawi. Banyak tentunya para ulama. Karena Allah Maha Kaya, pada zaman itu banyak ulama yang berjuang untuk mempertahankan akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak semuanya para ulama punya nasib dikenang ilmunya oleh murid. Kecuali beberapa orang saja. Pakar akidah banyak pada saat itu. Seperti hanya pakar fikih bersama Imam Syafi'i banyak, belasan, 17 mujtahid. Akan tapi yang abadi hanya 4. Karena 4 mujtahid ini mereka adalah yang mengabadikan ilmunya dalam bentuk buku atau murid-muridnya. Begitu juga Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pakar akidah, yang beliau adalah sangat mengerti tentang akidah, karena beliau pernah berkecimpung di akidah yang beliau ingkari setelah itu, yaitu akidah Mu'tazilah. Karena beliau berguru dengan gurunya Al-Jubai, yang sekaligus adalah suami daripada ibundanya,
Imam Abu Hasan Asy'ari cerdas. Di saat berguru dengan Al-Jubai, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sampai menjadi imam di dalam akidah Mu'tazilati. 40 tahun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menjadi tokoh di dalam madhab Mu'tazilah. 40 tahun. Hingga setelah itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menemukan kejanggalan-kejanggalan di dalam akidah Mu'tazilah. Kemudian disampaikan kepada guru, dijawab. Punya masalah akidah disampaikan ke guru, dijawab, dan seterusnya. Hingga ternyata menemukan keraguan semakin kuat di dalam akidah Mu'tazilati. Sampai belum minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dikembalikan oleh Allah kepada akidahnya para salafun salih. Akidah yang diridhoi oleh Allah, yaitu akidah Asy'ariyah yang selama ini kita anut. Imam Abu Hasan Asy'ari meninggal tahun 324. Meninggal tahun 324. Masa jaya-jayanya Mu'tazilah. Abu Hasan Asy'ari muncul. Nah, sekarang ini yang perlu dihadirkan bahwasanya bagaimana kita mengenalkan anak kita kepada Abu Hasan Asy'ari yang sesungguhnya. Sebab selama ini ada orang awam tidak ngerti imamnya di dalam akidah. Yang penting aku Islam. Makanya kalimat yang penting aku Islam ini loh kadang senjata bagi musuh-musuh Allah membungkus segala sesuatu yang penting Islam lalu disodorkan. Ini loh Islam. Di situ ada dialog tentang apa ya ini? Tuduhan-tuduhan tentang Abu Hasan Al-Asy'ari yang kita harus juga tahu. Jadi akidah tidak cukup sebagai akidah Islam, tapi harus akidah Asy'ariyah. Kalau tidak Asy'ari, nanti ada namanya Maturidiyah atau pengikut Imam Abu Ja'far At-Tahawi dengan akidah Tahawiyahnya. Akan tapi pengikut Abu Ja'far At-Tahawi tidak banyak, yang banyak adalah pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian jumhur ulama dunia adalah ikut Abu Hasan Al-Asy'ari yang tadi kita sebutkan. Dan kita pun sebetulnya pengikut Abu Hasan Asy'ari dari masa ke masa di negeri kita ini dengan ciri khas sifat 20-nya itu adalah pengikut Abu Hasan Asy'ari. Baik. Tapi di akhir zaman ini banyak penyesatan akidah. Munculnya kaum mujassimah, kaum musyabbihah. Orang yang mengatakan Allah di atas langit. Allah duduk di atas arasy-Nya dan seterusnya. Kaum mujassimah. Kaum yang mengatakan Allah adalah jisim. Biarpun tidak mengatakan jisim, akan tapi mengatakan sesuatu yang seperti layaknya jisim. Misalnya Allah bertempat. Yang mengatakan demikian, maka keluar dari iman. Karena mengeluarkan dari sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha ada. Bukan jisim, bukan arad. Nanti ada pembahasan itu. Akan tapi di sini yang jelas munculnya orang-orang mujassimah. Ingat, cirinya adalah mengatakan Allah ada di atas langit. Termasuk di dalam hal ini orang yang mudah mengkafirkan saudaranya itu adalah termasuk penyelewengan akidah. Lah karena Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah orang besar. Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari orang besar. Maka pengaruh ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk memunculkan akidah yang sesat. Kalau namanya Ali bin Ismail. Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Beliau adalah orang besar. Sehingga pengikutnya besar. Mayoritas dunia adalah Asy'ari. Maka orang yang punya akidah sesat menyesatkan itu mereka tidak punya kekuatan hujjah. Karena hujjahnya Asy'ariyah sangat kuat. Dalam diskusi akal dan diskusi menggunakan akal dan nas dan dalilnya Abu Hasan Asy'ari adalah jagonya dan ulama Asy'ariyah adalah pakar di dalam urusan itu.
Muncul setelah itu Imam Ghazali dan gurunya, orang-orang besar di dalam dialog akal. Nah, karena pengikut Asy'ariyah itu adalah besar, maka musuh-musuh Allah itu untuk menghancurkan ini susah. Dengan dialog gak mampu mereka, dari masa ke masa gak mampu mereka. Mereka maunya membuat buku ditumpangin di bukunya kita, Ahli Sunnati wal Jamaati Asy'ariyati. Memalsukan buku dan seterusnya. Ini kerjaan mereka. Para pendusta-pendusta. Dan terbukti ini. Ada buku-buku dibuang. Kalimat-kalimat dibuang. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, karena mereka untuk menghancurkan satu akidah ini. Ini cara memang. Cara dari masa ke masa akidah sesat menyesatkan itu. Kalau pengen dianggap, ia akan menghancurkan akidah lawannya terlebih dahulu. Atau bebarengan bersama mereka menyebarkan akidah yang mereka yakini, mereka juga akan memangkas akidah yang dianggap bertentangan dengan akidahnya. Nah, biasanya yang paling mudah dipalsukan adalah tokohnya dulu. Jadi tokoh itu dikaburkan dahulu. Seperti halnya di dalam urusan akidah. Antara kita dengan akidah yang namanya akidah Syiah. Misalnya. Orang Syiah ingin menghancurkan ahli sunnah, kerepotan mereka. Karena ahli sunnah punya manhaj di dalam menukil ilmu. Sehingga selamat dari dusta. Bahkan dusta adalah sebabnya ditolak ilmu. Kekuatan cara ilmiah ahli sunnah wal jamaah ini menjadikan para pendusta-pendusta itu kebingungan. Sehingga satu-satunya jalan adalah merusak citra orang-orang yang dibesarkan, sehingga bersama rusaknya orang ini akan runtuhlah bangunan itu. Sehingga mereka mendustakan Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mendustakan Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan perawi hadis terbesar seperti Imam Abu Hurairah pun didustakan. Kalau sudah ini hancur, lihat, putus dengan Nabi. Karena apa? Riwayat-riwayat hadis dan ilmu itu harus melalui orang ini. Nah, ini ulama ahli sunnati wal jamaati Asy'ariyah itu dari masa ke masa itu sudah jelas. Muridnya Abul Hasan Asy'ari bukan orang main, orang-orang gede. Muridnya adalah Hakim Nisaburi, Ali Ad-Daqqaq, Ibnu Fawraq. Banyak orang-orang besar yang punya karangan dan waktu itu menguasai dunia. Muridnya Imam Abul Hasan Asy'ari. Lah kok aneh, ada orang akhir zaman ini membuat cerita palsu. Ada Abu Hasan yang lain lagi. Jadi Abul Hasan Asy'ari yang dengan pemikirannya menguasai dunia itu dipalsukan, maka mereka membuat cerita lucu. Jadi Abul Hasan Asy'ari itu mempunyai dua masa dalam kehidupan beliau. Yang pertama adalah masa bersama Mu'tazilah dan sempat menjadi imamnya di dalam akidah Mu'tazilati. Imam bukan main-main. Kalau sudah imam ya imam. Mewarisi ilmu gurunya Imam Al-Jubai dengan sungguh-sungguh sampai menjadi imam. Nah, kemudian lihat, karena beliau ngerti, beliau adalah bukan orang kecil, bukan orang rendah yang orang tidak akan peduli dan tidak akan terpengaruh dengannya. Dan Imam Abu Hasan sadar bahwasanya omongannya bakal didengar oleh orang banyak, perilakunya selama ini juga didengar oleh orang banyak. Maka di saat Imam Abu Hasan Asy'ari menarik diri dari pemikiran Mu'tazilah masuk dalam pemikiran salafun saleh, maka beliau naik mimbar. Saat mimbar dan berkata bahwasanya aku lepas akidahku Mu'tazilah seperti aku melepas jubahku ini. Disaksikan oleh orang banyak. Karena ini sebagai tanggung jawabnya Imam Abu Hasan Asy'ari yang waktu itu telah membawa umat kepada kaum Mu'tazilati. Setelah menemukan kesadaran kajian ilmiah, maka sampailah Imam Abu Hasan Asy'ari dengan istikharah tentunya pada keputusannya harus meninggalkan akidah Al-Mu'tazilah. Abu Hasan Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, memasuki akidah yang Allah ridhai, yaitu akidah Ahlussunnati wal Jamaati. Kembali kepada manhaj para salafun saleh. Cuman tangan-tangan jahil itu, para pendusta-pendusta itu mengatakan Abu Hasan Asy'ari itu punya 3 marhalah. Yang pertama, Abu Hasan Asy'ari itu adalah ikut Al-Jubai Mu'tazilah gurunya.
Yang kedua, Abul Hasan Asy'ari itu ngikuti Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Jadi mereka mengatakan bahwasanya ada seorang tokoh namanya Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab adalah tokoh besar yang dikagumi. Orang mengatakan bahasa ini, pendusta ini berkata bahwa Abul Hasan Asy'ari itu pindah 3 kali. Yang pertama dari akidah Mu'tazilah, kemudian ke akidah Abdullah bin Sa'id ibn Kullab, kemudian balik kepada akidah mereka ini yang diaku. Dengan membuat cerita. Yang sini boleh dijelaskan bahwasanya tidak pernah terdengar Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu punya 3 cerita. Dari masa ke masa. Dan kalau memang beliau adalah punya cerita tentang akidah, perpindahan akidah, tentu bakal ditulis oleh murid-murid beliau, karena yang mengikuti beliau orang banyak sekali, ulama-ulama besar. Akan tapi itu semua tidak ada. Imam Abul Hasan Asy'ari tetap setelah keluar dari Mu'tazilah kepada akidah yang saat ini diterjemahkan oleh para penerusnya sampai hari ini dengan akidah Asy'ariyah. Sehingga muncullah kitab Aqidatul Awam, kitab Jawharatut Tauhid dan seterusnya. Akan tapi sang pendusta itu berkata bahwasanya Imam Abul Hasan Asy'ari melalui 3 marhalah. Yang pertama adalah marhalah I'tizal, ikut Mu'tazilah. Kemudian yang kedua adalah tobat dari Mu'tazilah, masuk akidahnya Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Kemudian setelah itu keluar dari Abdullah bin Sa'id bin Kullab, ikut akidah kita, mereka masalah mujassim, tajsim, mengatakan Allah di atas langit dan sebagainya. Lah, sebetulnya membuat cerita ini tujuannya apa? Agar kaum Asy'ariyah ini kabur. Sehingga mereka dengan bahasa, kalau kami dengan Imam Abul Hasan Asy'ari sih oke. Tapi dengan kaum Asy'ariyah mah enggak mau. Lagi aneh. Aku mau dengan Asy'ari, kalau kaum Asy'ariyah enggak mau. Ya katakan begitu. Ya, ini muncul ini. Sekarang yang perlu kita jelaskan bahwasanya itu tadi Imam Abul Hasan Asy'ari hanya punya cerita 2 kali dan disebutkan oleh Tarikh. Adz-Dzahabi menyebutkan banyak para imam yang ahli sejarah menuliskan bagaimana kisah Abul Hasan Al-Asy'ari turun dari mimbar, naik mimbar untuk menarik dari akidah Mu'tazilah masuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyati. Kemudian setelah itu enggak ada cerita lagi. Dan setelah itu Imam Hasan menyebarkan akidah dengan ngarang bermacam-macam buku. Dan itu diterjemahkan oleh para murid-muridnya. Jadi muncul ulama-ulama besar pada zaman itu luar biasa, yang karangannya Masya Allah luar biasa. Akan tapi mereka musuh Allah menuduh. Setelah itu kembali kepada akidah kita. Jadi ada 3. Itu bohong. Kerjaannya orang bohong. Maka kalau anda mendengar bahwasanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari melalui 3 marhalah. Yang pertama marhalah i'tizal. Yang kedua adalah mengikuti Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Kemudian yang ketiga marhalah sanad salaf. Maka itu adalah dusta. Yang ada hanya 2 kali. Ikut Mu'tazilah. Kemudian tobat sadar. Kembali kepada akidah yang Allah ridhai. Dengan inilah yang murid-muridnya sudah menjelaskannya. Baik, kita jangan tertipu dengan tipu daya mereka, kebohongan mereka di saat membicarakan tentang Abul Hasan Al-Asy'ari. Sehingga perlu dijelaskan lagi, tidak cukup seseorang mengatakan dirinya Asy'ari. Sebab mereka juga mengatakan Abul Hasan Asy'ari, setuju dengan Abul Hasan Asy'ari, hanya yang diambil oleh sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Biasanya mereka menyandarkan pendapat kesenangan mereka dengan Abul Hasan Asy'ari. Mereka mengatakan sesuai dengan Abul Hasan Asy'ari karena sesuatu yang cocok dengan hawa nafsu mereka. Misalnya ada satu kitab yang ditulis oleh Abul Hasan Asy'ari, ternyata kitab ini bermacam-macam naskah dan banyak pertentangan, yaitu kitab Ibanah. Sehingga mereka menganggap kitab Ibanah ini adalah kitab terakhirnya Abul Hasan Al-Asy'ari, dan kitab Ibanah ini sesuai dengan salafun saleh. Seolah-olah muridnya Imam Abul Hasan Asy'ari tidak tahu, lebih tahu orang ini. Aneh, lebih tahu orang ini daripada murid-muridnya. Sehingga muncul saat ini tuduhan betul, kita tidak mau dengan Asy'ariyah kalau Imam Abul Hasan Asy'ari tidak mau. Jawabannya lebih dari itu, bahwasanya Abul Hasan Asy'ari hanya punya 2 kisah, punya cerita waktu menjadi Mu'tazilah dan keluar dari Mu'tazilah dengan akidah kita yang saat ini kita ikuti. Kemudian masalah Abdullah bin Sa'id bin Kullab, bukan orang yang punya akidah sesat. Para mu'arrikhin, para penulis-penulis tarikh sejarah itu mengatakan bahasanya yang bernama penulis sejarah
Semuanya mengatakan bahwasanya Abdullah bin Sa'id ibn Kullab itu adalah pakar akidah. Termasuk mutakallimnya ahli sunnati wal jamaati. Ikut manhaj salafun saleh. Sebetulnya mereka itu punya tanakut, punya pertentangan. Tentang Abul Hasan al-Asy'ari. Coba perhatikan. Sesaat mengatakan Abul Hasan al-Asy'ari itu keluar tiga marhalah, marhabah i'tizal waktu Mu'tazilah, kemudian kepada akidah Abdullah bin Sa'id ibn Kullab, kemudian setelah itu masuk akidah salaf yang mereka yakini salaf-salaf itu, salaf palsu itu. Sesaat mengatakan seperti ini. Tapi sesaat lain lagi mengatakan Abul Hasan al-Asy'ari itu di marhalah yang kedua mengikuti Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, yang maknanya di saat Abul Hasan al-Asy'ari, jadi sisi lain mengatakan Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab sesat. Kemudian Imam Abul Hasan al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, masuk akidah Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Baru setelah itu keluar ikut manhaj yang selama ini masyhur dengan akidah yang mudah mengkafirkan. Itu kan khayalan mereka. Tapi mereka tidak punya bukti. Hanya buktinya satu kitab namanya kitab Ibanah. Baik. Kalau dia mengatakan Imam Abul Hasan Asy'ari itu tobat misalnya, kitab Ibanah itu memang di situ ada semacam itsbat asma'illahi subhanahu wa ta'ala yang berbeda dengan selama ini diyakini oleh kaum Asy'ariyah. Akan tapi tentang kitab ini sendiri perselisihan tentang kebenarannya, karena ada 4 naskah yang berbeda-beda. Menunjukkan kalau sudah banyak campur tangan jahil yang ada di situ. Sehingga kitab Ibanah tidak bisa kita jadikan pegangan. Kalau seandainya kitab Ibanah akan kita jadikan pegangan, tentu pertentangan dengan hujah yang didatangkan tadi bahwasanya Abul Hasan al-Asy'ari mengikuti manhajnya Ibnu Kullab, kemudian setelah itu keluar dari manhajnya salaf. Berarti kitab itu bukan sebagai kitab taubat dong. Karena buktinya masih dikatakan mengikuti Abu Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Kalau memang Abul Hasan al-Asy'ari itu adalah tetap kembali kepada akidah salaf, tentu tidak usah disebut sebagai mengikuti Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Kalau dikatakan mengikuti Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, kalau dikatakan bahasanya Abul Hasan al-Asy'ari itu mengikuti Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, berarti yang namanya kitab Ibanah tidak ada guna. Nah sekarang suruh milih. Meyakini Ibanah adalah kitabnya Imam Abul Hasan Asy'ari atau tidak. Kalau mengatakan Ibanah adalah kitabnya Abul Hasan Asy'ari, berarti Imam Abul Hasan al-Asy'ari, ya, Imam Abul Hasan al-Asy'ari di saat dikatakan pindah dari akidahnya Abdullah ibn Sa'id bin Kullab, pindah kemana? Ke akidahnya siapa? Dan memang ini adalah para peneliti yang menganggap unik kepada kaum ini yang mengatakan Abul Hasan Asy'ari adalah bukan dari akidah yang benar. Unik karena apa? Mereka tidak punya data tentang Abul Hasan Asy'ari sendiri. Baik. Jadi intinya bahwasanya tuduhan tentang Abul Hasan Asy'ari melewati 3 marhalah itu adalah dusta. Yang benar hanya 2 saja. Karena beliau adalah orang besar, kalau memang beliau mau tobat pasti akan di atas mimbar lagi. Seperti waktu keluar dari ajaran Mu'tazilah, kemudian setelah itu membangun akidah yang luar biasa besar dari masa ke masa hingga tersebar ke penjuru dunia. Ke penjuru dunia. Sampai hari ini. Kalau lihat Ibnu Hajar al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadithi Asy'ari, Imam Nawawi Asy'ari, siapa? Kita tidak menyebut ulama kecuali mereka adalah Asy'ari. Asy'ari. Baik. Ini adalah tentang Abul Hasan al-Asy'ari itu sendiri. Adapun masalah karangan kitabnya banyak sekali, akan tapi ketahuilah kitabnya para tokoh-tokoh besar seperti itu, seperti Imam Syafi'i itu seperti masih ungkul, berat, sehingga dicerna lagi oleh para murid-murid. Muncullah buku-buku yang banyak tentang buku-buku akidah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati sampai dari masa ke masa hingga sampai kitab itu diringankan, diambil yang penting-penting seperti kitab Jawharatut Tauhid. Kemudian kitab yang selama ini kitab Jawhar Tauhid atau kitab Aqidatul Awam dan yang lain sebagainya, itu adalah sudah disimpulkan
Sehingga kita tinggal membaca saja, nggak usah pusing-pusing. Sebab kalau kembali kepada kitabnya Imam Al-Ghazali tentang akidah, mabuk. Luar biasa. Dalam, dahsyat. Perlu diringankan. Muncullah kitab Jauharatul Tauhid. Jauharatul Tauhid. Makanya kita belum memilih kitabnya, kira-kira yang akan kita belajar kitab apa untuk mengukuhkan akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Cuman yang jelas kita harus tahu bahwasanya kalau disebut ahli sunnah itu hati-hati. Tidak semua ahli sunnah ini benar, akan tapi ada ahli sunnah yang palsu, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah yang ngaku-ngaku selama ini. Tapi akidah ahli sunnah yang benar adalah akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Ikut manhajnya Imam Abul Hasan Asy'ari. Dan nanti ada ciri khas dari manhaj ini tentang ayat-ayat sifat mutasyabihat. Mereka dengan ciri takwil, kemudian ciri mentakwil, dan itu adalah yang ada di dalam akidah ahli sunnati wal jamaati. Kemudian pembentengan ringan seperti ini, intinya harus tahu. Sebab ada suatu ketika kita dengar di sebuah stasiun radio, ada ulama mencaci maki kaum Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah termasuk Yahud. Asy'ariyah adalah termasuk dicaci maki. Yang hadir itu gak ngerti yang kalau yang dicaci maki itu mereka. Makanya kami menghimbau termasuk yang belajar akidah tekstual. Mulai dari yang namanya Aqidatul Awam, kemudian Kifayatul Awam, kemudian sampai Bajuri. Itu tidak diterangkan detail tentang hal-hal kayak semacam ini. Hanya langsung saja bab akidah. Karena zaman itu zaman tidak ada masalah. Sehingga nanti perlu kita sisipkan masalah akidah kita ada namanya tahadiyat mu'asirah. Akidah hal yang baru. Apa sih yang mendesak untuk kita jelaskan? Bukan lagi sifat 20 lagi. Kalau sifat 20 sudah jelas. Akan tapi nanti ada hal-hal yang menjadi perselisihan antara kita dengan sekelompok orang yang anti dengan kaum Asy'ariyah. Ada sekelompok orang yang tidak peduli dengan kaum Asy'ariyah. Benci dengan kaum Asy'ariyah. Luar biasa. Ada beberapa buku yang kita perhatikan, kalau sudah benci dan dengki luar biasa, dusta. Kita lebih tahu tentang Asy'ari. Kita lebih tahu tentang akidah Asy'ariyah. Akan tapi ketahuilah, musuh-musuh Allah akan selalu berusaha untuk merusak citra akidah Asy'ariyah dan mencaci mengolok dan seterusnya. Nah, ini insyaallah akan kita hadirkan nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya agar kita semakin tahu tentang akidah kita, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Harus ditambah seperti itu. Tidak cukup mengatakan aku adalah seorang muslim ahli sunnah wal jamaah. Banyak ahli sunnah wal jamaah palsu. Yang ahli sunnah ini adalah ahli sunnah yang hanya meracuni, ahli sunnah merusak, mencaci maki, memecah belah, membuat dusta. Dan dusta bagi mereka sudah enteng. Makanya termasuk berdusta. Dari mana sumbernya? Imam Abul Hasan Asy'ari punya 3 marhalah. Hanya dari kitab. Yang diperselisihkan tentang kebenarannya itu kitab Ibanah. Sementara Abul Hasan Asy'ari punya kitab yang lainnya yang banyak. Dan yang lebih tahu adalah muridnya. Lah kok ada orang akhir zaman lebih ngerti daripada muridnya. Kalau ada orang belajar di guru itu murid. Tentu yang tahu pemikiran gurunya adalah yang pernah dengar muridnya. Lah kok ada orang di luar sana membuat cerita palsu tentang seorang guru, aneh. Dan itu pekerjaan mereka dusta. Dan hati-hati kelompok tersebut yang suka mencaci maki mengatakan kaum Asy'ariyah sesat. Ini mereka berdusta. Dusta sudah enteng bagi mereka. Ciri mereka adalah berdusta. Sampai kitab-kitab ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, jika bertentangan dengan akidah yang mereka yakini, akidah rusak. Sudah rusak yang lain. Buku-buku dirusak. Buku kita dirusak. Sehingga kalau ada kalimat yang tidak cocok diganti. Atau dibuang. Contoh saja ada satu kitab yang sangat masyhur, yaitu kitab Al-Adhkar tentang ziarahnya kubur Nabi SAW. Di situ diterangkan tentang keutamaan ziarah kubur Nabi Muhammad sampai 4 baris atau 5 baris. Dicetak oleh mereka, dihapus, dipotong ini. Dan ada orang menemukan banyak tentang buku-buku ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati yang akhirnya dipotong dan dibuang hanya karena tidak setuju dengan pemikiran mereka. Lah inilah kan luar biasa. Dibuang. Ini terjadi pada orang-orang yang biasa berdosa. Makanya di saat kita mendengar mereka membuat cerita tentang Abul Hasan Asy'ari sampai 3 marhalah, ya wajar. Mereka akan membuat. Yang penting umatnya tidak pergi. Yang penting umatnya tidak meninggalkannya. Mereka membawa kesesatan pun berjuang.
Dan bagaimana kita yang menjaga akidah yang benar kok tidak berjuang. Dan mungkin, mohon maaf ini, banyak santri yang hanya mengerti tentang Abu Asy'ari tapi tidak detail. Dan mungkin kita akan lanjutkan tentang buku-buku Abu Asy'ari, tentang pemikiran-pemikiran intinya. Kemudian nanti kita akan berbicara tentang perbedaan Asy'ariyah dengan Maturidah di sisi mana. Kemudian bagaimana tentang tentang akidah Abu Ja'far At-Tahawi. Kebetulan 3 orang besar ini satu masa. Abu Ja'far At-Tahawi, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Asy'ari. Ini adalah berjuang di tempat-tempat yang berbeda, tapi ternyata manhajnya sama, subhanallah. Kebenaran. Dan sekarang ada orang mencoba mencari kitab akidah Tahawiyah. Akidahnya Imam Abu Ja'far At-Tahawi, lihat, ada orang mencoba mensyarahi kitab akidah Tahawiyah, akan tapi dengan syarah yang palsu, syarah yang bertentangan dengan matanya. Dan begitulah, mereka ngerti akidah Tahawiyah adalah akidah hebat, sehingga membuat syarah, dan ternyata di dalamnya adalah membahayakan. Termasuk Ibnu Abil Izz yang mensyarahi akidah Tahawiyah, ternyata dimasukkan di dalamnya adalah masalah tajsim, mujassimah. Mengatakan Allah bertempat, Allah berada jihad, Allah bisa ditunjuk, Allah di atas langit, dan seterusnya. Itulah kesesatan-kesesatan akidah. Baik, singkat kesimpulan hari ini, wahai para pendengar dimanapun Anda berada, para pemirsa, akidah yang benar, akidah Islam, ahli sunnati wal jamaati. Tidak cukup ahli sunnah, masih banyak ahli sunnah palsu. Asy'ariyah, pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Kalau Anda menemukan masyarakat India, mereka mengikuti Maturidiyah, Abu Mansur Al-Maturidi. Dan juga sekarang banyak, biarpun pengikutnya tidak banyak, dari kaum Hanafiyah, yaitu mengikuti Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dan antara Abu Ja'far At-Tahawi dengan Abu Mansur Al-Maturidi dengan Abu Hasan Al-Asy'ari tidak ada perbedaan. Inilah muqaddimah pengenalan kita saat ini, adalah bagaimana kita mengenal akidah yang akan kita baca. Jangan sampai orang enggak ngerti tentang Asy'ariyah. Intinya, jika ada berita tentang Asy'ari, Imam Asy'ari yang minus, yang tidak benar, itu pasti dusta dari mereka. Sebab Imam Abu Hasan Asy'ari orang besar. Begitu besarnya sampai direbut ikut madhab apa Abu Hasan Asy'ari. Ada orang mengatakan Malikiyah, ada yang mengatakan Syafi'iyah. Lah kenapa begitu? Ya karena beliau orang alim. Coba kalau orang kecil ngapain direbut? Terus terang mau Maliki Hambali, karena orang besar. Dan beliau adalah mujtahid, seorang alim fadil besar, menggabungkan antara dua hujjah dalam diskusinya, antara hujjah akliyah menunjukkan kecerdasan, karena sisa-sisa pemikiran Mu'tazilah, sisa-sisa kecerdasan waktu dia menjadi Mu'tazilah, atau kecerdasan beliau adalah luar biasa. Kemudian setelah itu beliau adalah juga paling pandai untuk mengambil nas, dalil-dalil dari nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah ini akan kita tentukan kitab yang akan kita baca, yang ringkas saja. Yang jelas kita harus tahu tentang Abu Hasan Al-Asy'ari. Sifat 20. Kalau kita sudah membaca sifat 20, sebetulnya kita menisbatkan diri kita, menyandarkan diri kita kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena itu adalah ciri akidah Asy'ariyah, adalah sifat 20. Baik, ini saja insyaallah muqaddimah pada pagi ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang akan dipersiapkan materi selanjutnya. Yang terpenting adalah muqaddimahnya ini dulu. Jadi kita harus tahu. Jangan sampai kita nggak ngerti akidah apa kita. Iman ikut imam siapa. Yang penting kok iman-iman, oh enggak. Termasuk penjahat halus, penjahat akidah, jika ia berkata yang penting Islam. Awas, kalimat indah. Yang penting Islam, seorang menginginkan persatuan dan pertemuan antara umat dengan umat, akan tapi ternyata dengan perkataan inilah akan menjadi fitnah untuk umat. Islam tidak cukup, harus ahli sunnah. Ahli sunnah tidak cukup, banyak ahli sunnah palsu. Tapi ingat, ahli sunnah yang sesungguhnya adalah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati. Harus yakin kita. Kemudian atau maturidiyati, atau ikut Imam Abu Ja'far atau Tahawi. Ini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keyakinan yang benar. Semoga Allah senantiasa menguatkan akidah kita sebagai akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Semoga kelak Allah mengumpulkan kita dengan Imam Abu Hasan Asy'ari dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga iman anak-anak kita, memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberikan kemudahan sehingga kita kelak menghadap kepada Allah dengan iman yang benar, bukan iman yang tertipu, tapi iman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan guru-guru, semoga Allah menambahkan kecintaan kita kepada guru-guru mulia kita. Semoga Allah mengampuni beliau-beliau yang masih hidup, dipanjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat.
Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita pemahaman yang benar di dalam urusan akidah. Semoga Allah menjaga hati kita dan anak-anak kita semua dalam akidah yang diridai oleh Allah, akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Al-Fatihah.